Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yarfa'u bil ilmi may yasha' wa bil jahli yakhfidu may yasha'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi su'ada, amma ba'du. Bapak hadirin rahimakumullah. Pernah nggak dengar cerita perang Uhud? Perang ya? Perang Uhud itu adalah perang balas dendam. Jadi orang kafir dari dulu dendamnya sama kita, sama umat Islam sangat dari zaman Nabi itu. Jadi perang Uhud itu adalah perang balas dendam. Karena di waktu perang Badar kalah, terbunuh Abu Lahab, terbunuh dia. Turun pasukan dari langit, ya itu sampai beliau terpental itu Abu Lahab itu, mati dia kan. Nah perang lagi, perang Uhud ya. Perang Uhud ini adalah perang balas dendam. Mereka mempersiapkan pasukan waktu itu 3.000 pasukan, lengkap dengan tamengnya, dengan pedangnya, lengkap. Sedangkan orang Islam cuman ada 1.000 orang. Dari 1.000 orang itu yang mundur 300 mundur. Kita mana menang 1.000 lawan 3.000. Diobok-obok tuh. Jadi ada provokator. Jadi ada provokator. Kalau sekarang ada provokator wajar. Ya udah ada ajalunya. Kita 1.000 mana mungkin lawan 3.000, mati kita. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sini ikut. 300 orang pak. 300 orang itu kagak ikut Nabi, enggak. Ikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dia dikatakan gembong munafik. Akhirnya 1.000 keluar 700 kan. Lawan 3.000. Keteter lah. Ya kalau bahasa kitanya 1 lawan 4 orang keteter kan. Dia punya tangan 2. Hampir. Nah di situ terbunuh. Siapa itu? Paman Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. Dibunuh sama Wahsy, namanya Wahsy. Dan Nabi sakit hatinya bukan masalah dibunuhnya. Habis dibunuh, diborek perutnya, kemudian dimakan isi perutnya, dicacah-cacah gitu, penyiksaan. Itu Sayyidina Hamzah. Jadi orang Islam itu dari dulu nggak ada jeleknya, sebenarnya akhlaknya bagus. Berperang kalau orang udah meninggal nggak ampun dipotong-potong, dibelah. Orang kafir ya ada, bukan sama dengan Israel kan? Ya ada. Udah orang mati kadang-kadang diambil. Itu dibunuh Hamzah, Sayyidina Hamzah, dibelah dadanya, luar biasa, insyaallah. Nah ketika itu Rasulullah kena di perang dahsyat, perang Uhud, Rasul terluka, pelipis di jidatnya kena terluka, kemudian mukanya, bibirnya, sampai gigi depannya patah. Bagaimana coba? Kalau kita rasakan bibir kita kena batu, muka kita kena batu, sampai patah gigi kita, bagaimana rasanya Pak? Waduh, rasanya terbayang oleh kita Pak, sampai gigi patah gitu. Dalam keadaan begitu, sahabat-sahabat itu jadi tameng. Tuh, hebatnya orang Islam dulu tuh. Jadi Nabi ditamengi oleh sahabat Abu Bakar semuanya kena batu semua ini. Nabi terlindungi. Hebat baru. Jadi kita ini kalau ada ulama-ulama dizolimi, disakiti, kita maju, bantu begitu. Jangan dibiarin.
Amin mereka, ngapung 2 kali Nabi selamat gitu Nabi kan. Nah ketika dalam keadaan begitu Nabi berdarah-darah, sahabat berkata, ya Rasulullah da'autallaha ala ha'ulajina sona'u bika. Ya Rasul, engkau mohon kepada Allah alal lajina ala ha'u'il lajina, mereka kepada mereka sona'ulaka sonaubika, berdoa ya kepada Allah ya Rasulullah kepada orang-orang yang menganiaya engkau, Allah akan membalasnya, gitu kan. Tapi Nabi mau enggak Nabi diajak sahabatnya, ya Rasul berdoa pada Allah supaya Allah beri balaskan. Hala haula'i alladzina sona'u bika. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lam la'anan, saya diutus bukan untuk mengutuk. Masya Allah, akhlaknya cakep ya, akhlaknya bagus. Saya diutus oleh Allah bukan untuk mengutuk, walakinni ub'asu da'iyan wa rahmatan, saya diutus oleh Allah untuk mengajak dan untuk membawa rahmat. Sampai Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah berikan hadiah mereka, sungguhnya mereka enggak tahu kalau saya nabi gitu. Akhlak ini, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bukan Rasulullah disakiti diam sewaktu-waktu ya Rasul. Ini kan lagi bilang ke dakwah gitu. Yang menjadi contoh kita adalah kita ini memang diajarkan oleh Rasul akhlak yang mulia. Sebab sorga itu nggak bisa dimasuki orang sembarangan, dimasuki oleh orang yang berakhlak. Maka yang pernah saya sampaikan, ibadah ada 2, ada ibadah saksiyah. Ibadah saksiyah ini hubungan kita kepada Allah. Sholat, puasa, haji itu ibadah saksiyah, perorangan, personal. Ada ibadah istimaiyah, ibadah karena kita bergaul sama manusia lain, seperti di masjid nih, ya kan? Ini kita beribadah, ada yang ngasih senyum, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih makan, ada yang ngasih air. Itu ibadah istimewa, kebersamaan. Nah, di sini juga nilainya besar. Kepada Allah kita berakhlak, ibadah sholat biar bagus. Kepada manusia karena kita istimaiyah bersamaan juga, maka gunakan akhlak yang bagus. Kan gitu kan? Husnul adabi yasturu qabihan nasab, itu kata ulama. Adab yang bagus dapat menutupi keturunan yang jelek. Adab bagus dapat menutupi nasab yang tidak jelek, yang tidak bagus. Siapa nggak kenal dengan Abu Jahal? Seluruh dunia tahu Abu Jahal. Tapi dia punya anak namanya Ikrimah, ahli tafsir, jadi sahabat Nabi. Walaupun bapaknya Abu Jahal, anaknya terangkat dari Nabi. Husnul adab yasturu qabihan nasab. Gitu. Luar biasa. Bapaknya musuh Nabi, anaknya sahabat Nabi. Begitu. Pernah juga Ikrimah dihina-hina. Oh, anaknya Fir'aun. Anaknya Fir'aun di zaman Fir'aun, kena Fir'aun. Anaknya Fir'aun zaman Nabi. Fir'aun ini Abu Jahal dihina. Dihina kenapa? Bapaknya jahat, sampai anaknya dihina gitu. Rasulullah. Jadi nasab itu. Ini kalau bapak-bapak punya anak soleh, cakep, terangkat namanya, benar nggak? Terangkat, Pak. Kita orang biasa, jadi bapak punya anak terangkat, anaknya jadi ustaz, jadi orang soleh, terangkat. Ya Allah, anak siapa itu? Anak si A gitu kan? Terangkat. Itu turunan soleh. Makanya gini, jadilah kamu seperti hujan, seperti air. Husnul khuluqi al-khuluqul hasanu, ya, yujibul khotoya kama yujibul ma'u al-jalida. Akhlak yang baik itu dapat melebur kesalahan-kesalahan sebagaimana air dapat menghilangkan kotoran-kotoran. Wal khuluqusu, dan akhlak yang buruk yufsidul amal kama yufsidul khulu al asala. Akhlak yang buruk dapat merusak amal ibadah seperti cuka dapat menghilangkan nikmatnya makanan. Ya kan? Maka jadilah manusia kamu seperti air.
Satupun di dunia ini tidak ada orang yang nggak suka dengan air. Satu hari kita nggak kena air, mati kita. Betul Pak ya? Betul ya? Semua butuh air. Hewan butuh air, tumbuh-tumbuhan butuh air. Mungkin setan juga butuh air kali ya, iblis. Ya kan? Butuh air semua. Nggak ada yang butuh air, semuanya butuh air. Tuh. Jadilah kamu seperti air. Hujan gede, kelebu, banjir, air masih berguna. Semen laku, pasir laku, tukang laku, ninggiin tanggul. Ya kan? Manfaat nggak? Manfaat. Dan jangan kamu seperti cuka, karena orang semua nggak suka dengan cuka, karena cuka asam. Betul ya? Orang nggak semua suka cuka, karena cuka itu asam, bisa merusak makanan. Soto yang enak banget, kebanyakan cukanya enak nggak? Bakso yang enak, kebanyakan cuka enak nggak? Asam. Maka orang kamu bilang muka lu asam kayak cuka. Iya. Lu muka asam kayak cuka lu, tekuk aja gitu. Kalau perawan gak laku dia. Bener ya. Jangan dapur gak laku ya, asam banget. Ya enggak. Kalau smile, senyum terus ya. Ada orang senyum, nggak ada orang senyum. Ada orang lihat senyum, nggak ada orang sendiri senyum juga dah. Smile ya kan. Kalau lihat perempuan senyum kita kan tergoda ya kan. Nabi ngajarin, Nabi senyum terus. Orang senyum. Lah kita muka asam banget. Kamu ke rumah kita datang, assalamualaikum, Gusan, dikeluarin kopi, air. Tapi tuan rumahnya asam. Kamu kagak mau minum. Benar nggak? Coba kalau Pak Haji sampai Pak Haji, ya berkayai, silakan mana, gitu kan? Waduh. Girang berat tuh tamu, alhamdulillah. Coba kalau bisa naruh air, kacir gitu kan. Jangan seperti cuka, sebab semua manusia nggak suka dengan cuka, walaupun enak cuka. Tapi kalau kebanyakan jadi enak, ya kan, asem gitu. Ini akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sukses 23 tahun, sejarahnya luar biasa. Bukan sampai dari ujung kulon sampai ujung barat, enggak, dari dunia paling timur sampai maghrib, paling maghrib itu kenal Islam. Kenapa? Yang membawanya berakhlak. Ya, nah kita diajar anak kita nih, masya Allah, ya kan? Makanya orang Islam itu adalah orang yang berakhlak. Orang-orang Yahudi itu, Palestina itu berakhlak ya. Kenapa? Karena dia juga bakal mati ya kan? Dia bunuh orang dia bakal mati ya kan? Dia nggak ada punya sopan santun. Orang yang nggak punya salah dibantai, ya kan? Kalau kita tidak diajarkan Rasulullah. Nah ini di bulan Rajab ini ada amalan Rabbik pilih warhamni watub alayya. Berapa bacanya itu? Berapa bacanya? 10 kali. Udah jangan dibaca bacanya 1000 kayak baca aja deh. Ya baca Rabbik pilih warhamni watub alayya. Baca mau berapa? Mau jadi jumlah dah. Baca aja banyak-banyaknya. Nah ini bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dikatakan bulan spektakuler. Kenapa? Karena bukan menggoncangkan dunia, tapi menggoncangkan aras langit di atas. Kenapa? Kaget malaikat, ada manusia di atas bawa ke langit ya kan? Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya Isra dan Mi'rajnya di hari ini jadinya, gitu ya. Nah mudah-mudahan nih kita dia dalam bulan Rajab ini yang saat ini udah malam kelima nih. Mudah-mudahan yang puasa ya seperti Pak Haji Soleh puasa ya kan, Pak Ustadz Mariono puasa, Haji Brian puasa, Mariono puasa. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Ya puasanya bulan Rajab nih bebas, mau 2 hari, mau 3 hari. Yang nggak puasa nggak apa-apa. Yang nggak puasa nggak apa-apa, harus sunnah kok, ya kan. Yang penting kita bulan Rajab ini barokah. Itu harapan kita ya.